Selanjutnya, perkenalan diri dari setiap peserta. Kita mintakan kita mulai dari berdoa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Yang di samping kanan saya Tengku David Donigel, dan yang samping kiri saya Tengku Muhammad Fahmi. Kami perwakilan dari luar Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B. Saya yang berdiri sebagai juru bicara bernama Farhan Suwandi, dan kawan yang di samping kanan saya bernama Anas Fujari, dan kawan di samping kiri saya bernama Abdul Aziz. Kami utusan dari kabilah Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rebuse ingin memperkenalkan diri. Saya yang bertindak sebagai juru bicara bernama Faizan Azizan. Teman di sebelah kanan saya bernama Tunku Mujibur Rahman, dan di sebelah kiri saya bernama Tunku Sulaiman Jazuli. Kami delegasi dari Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan daripada grup C. Saya selaku juru bicara bernama Zaki Al-Mubarak. Teman di sebelah kanan saya bernama Muhammad Zikri Akbar, dan teman di sebelah kiri saya bernama Najmul Sakib. Kami perwakilan dari kabilah Pidi Jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Di sebelah kanan saya Adikku Fadil Mubarak, sedangkan di sebelah kiri saya Adikku Sayyid Muhazzar. Kami perwakilan dari Pengkol Luk Semoy. Kami harap kepada santriwan baiknya surah-surah. Selanjutnya, kita mintakan perkenalan dari setiap pengamat delegasi kabupaten kota. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Busnan bin Bakri. Saya utusan pengamat dari kabilah luar Aceh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariandi Ahmad. Saya pengamat dari kabilah Nabatul Fatal Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Muhammad Fauzan, merupakan pengamat dari Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Mazakir, pengamat dari kafilah Pidi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Ali, pengamat dari kafilah Pangkot Langsmur. Baiklah, kami mintakan perwakilan dari tiap-tiap regu harap ke meja moderator.
Oke, baiklah. Sebelum kita mulai acara kita yang sangat berbahagia ini, kita mintakan kepada setiap regu untuk mengetes belnya masing-masing. Coba regu A, regu B, regu C, regu D, regu E. Coba bersamaan, tunggu. 1, 2, 3. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Aman dong. Boleh ada yang makan? Baiklah, sekarang kita masuk kepada soal babak pemerataan buat regu A. Mana pendukungnya regu A? Aceh Timur, Aceh Utara, Kabupaten Pidijaya, Pemkot Luk Sungai. Pembacaan soal buat regu A kami mintakan kepada rekan kami Tengku Faris. Regu A siap. Soal pertama untuk regu A. Simak baik-baik. Nah, penonton tak karule. Seorang mujtahid tidak diperbolehkan untuk taklid kepada orang lain karena dia sendiri sudah mampu untuk melakukan ijtihad. Yang ingin kami tanyakan, bacakanlah ta'arif taklid sebagaimana yang tertera di dalam kitab Matan Al-Waraqat. D. Ta'rif taklid ditanya sesuai dengan redaksi Matan Waraqat. Jadi tidak boleh dijawab dengan redaksi dari kitab-kitab yang lain. Jawaban yang diberikan oleh regu D tadi adalah qabulu qaulil qaidi bila hujjatin, dan itu sesuai dengan yang tertera di atas jawaban, maka regu D diberikan nilai 50. Awal yang baik untuk regu D. Regu A biar pada semangat. Semangat regu A kan? Soal kedua untuk regu A. Kamu haji umur berapa? Umur 20 tahun. Mana paten? Aku sudah haji di umurku masih 2 bulan. Bahkan ibuku pun belum selesai masa nifas. Bayangkan, aku baru goga-goga tapi sudah disuruh membaca talbiyah. Merangkak pun belum bisa tapi sudah disuruh
Araf Mabit di Mina, wukuf di Padang Arafah. Baik, pertanyaan yang ditanyakan dan warna hitam. Pertama, ada berapa banyakkah ini? Pertama, yang kedua coba sebutkan. A. Memberikan jawaban tepat semuanya tadi, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i. Namun karena pertanyaannya dua itu dan tidak dijawab di yang pertama, maka kepada kedua kita berikan nilai 50. Awal yang baik untuk ribu A, baik usul. Soal selanjutnya, soal ketiga untuk ribu A. Seorang penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan bermanfaat ilmunya, melainkan dengan memuliakan dan menghormati ilmu dan ahli ilmu. Bacakanlah sebuah makalah secara lengkap yang termaktub di dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim yang menjelaskan tentang kesuksesan seorang penuntut ilmu tergantung pada sikapnya dalam menghormati ilmu dan ahli ilmu. Wasalah man wasalah illa bihurmah Man sakata illa bitarkil hurmah. Baik, ini yang ditanya adalah makalah sebagaimana yang tertera dalam regulasi yang telah dibaca tadi, bahwa bila soal yang berbentuk ayat, hadis, ta'rif juga termasuk makalah, ketika sudah terjawab 50% minimal maka tidak lagi diperbutkan. Adapun untuk pemberian nilai maka harus benar 100%, karena di sini tidak terjadi tauzi nilai. Maka jawaban yang benar tadi yang dibaca oleh regu A hanya sampai pada kata ma wasala man wasala illa bihurmah. Seterusnya wa ma sakata man sakata illa bitarkil hurmati wa ta'zim tidak dijawab dengan tepat. Maka oleh karena demikian regu A tidak kita berikan nilai. Soal dilanjutkan. Soal yang keempat. Pembahasan musnad ilaih di dalam kitab Jauhar Maknun ada 6 pembahasan. Pembahasan yang ketiga adalah tentang murajih membuat musnad ilaih dalam bentuk ma'rifah. Salah satunya adalah isim isyarah. Tujuan musnad ilaih dibuat dalam bentuk isim isyarah di dalam kitab Jauhar Maknun disebutkan ada 7. Yang ingin kami tanyakan, bacakanlah 2 nazam Jauhar al-Maknun yang menjelaskan murajih musnad ilaih isim isyarah. Wa bi isyaratin likashfil hali min qurbi au budin au istihjali au ghayati tamyidi wa ta'zimi wal haqi wa tambihi wa tafkhimi. Seperti aturan sebelumnya, bila pertanyaannya berbentuk nazam maka harus tepat jawabannya 100%. Tidak ada boleh tersalah walau 1 huruf pun. Maka karena demikian regu D tadi memberikan jawaban 100% benar, maka kepadanya diberikan nilai 50. Berikan nilai 50 kepada regu C. Soal selanjutnya, soal kelima untuk regu A. Hadis Ali adalah hadis yang sedikit perawi sanadnya. Hadis Ali dibagi menjadi 2 pembagian. Yang ingin kami tanyakan, sebutkanlah 2 pembagian tersebut.
Ali Nisbi, Rogode, dipersilakan. Ali Mutlak dan Ali Nisbi. Sesuai dengan aturan ya yang berlaku bahwa soal baru diperebutkan apabila regu yang berhak menjawab tidak memberikan jawaban dalam durasi waktu 5 detik. Nah, tadi kami perhatikan waktu yang masih dimiliki oleh regu A masih dalam ruang lingkup 5 detik yang harusnya masih ada kesempatan untuk memberikan jawaban. Kemudian regu D langsung menekan bel ya sebelum dipersilahkan oleh Dewan Hakim dengan ditandai oleh bel Dewan Hakim. Maka karena demikian kami juga terlanjur tadi mempersilahkan karena menganggap durasi waktu telah selesai dan regu A tadi ingin memberikan jawaban. Karena belum lengkap, karena sudah terlanjur dipersilahkan kepada regu D, maka kami mengambil kebijakan untuk memberikan kesempatan kembali kepada regu A. Sebentar. Ya, kepada regu A kita beri kesempatan untuk memberikan jawaban. Namun karena jawaban yang bersangkutan tadi tepat dijawab oleh regu D, maka tidak mungkin jawaban yang sama yang kita minta. Maka pertimbangan kami Dewan Hakim meminta untuk mengganti soal. Sebelumnya ada komentar dari pengamat, dipersilakan dengan segala hormat. Bacot Dewan Hakim. Jadi keputusan Dewan Hakim untuk memberikan soal yang baru kepada regu A. Namun pada pandangan lontuan jetakan grup A yang ke awal ke jauh. Jadi pada posisi grup A yang kagadah untuk soal nomornya. Jadi menurut long hanya terjadi ngejok soal baru terhadap grup A, tapi lewat ke soal berikutnya. Konsekuensi yang diberikan kepada regu A dengan menggugurkan soal terjadi apabila jawaban yang diberikan tidak tepat, lalu regu lain memberikan jawaban yang tepat. Adapun yang kita perhatikan tadi, regu A hanya baru memulai memberikan jawaban, jadi kita belum bisa menilai apakah jawaban mereka ataupun salah. Seandainya soal ini kita lewatkan, maka ini akan terjadi diskriminatif kepada regu A dengan menghilangkan hak mereka untuk menjawab. Itu pertimbangan kami. Gimana pengamat? Selesai? Gimana pengamat? Masih ada lagi? Kaji. Bila tidak, maka soal diganti sesuai dengan fun yang sama. Silakan moderator. Ganti soal. Soal cadangan. Fun ilmu hadis. Soal yang kelima untuk regu A. Hadis mu'an'an
adalah riwayat hadis menggunakan lafaz an, seperti an Sa'idin. Sedangkan hadis mubham adalah hadis yang tidak disebutkan nama perawinya, baik laki-laki maupun perempuan. Lantunkanlah Nazam Al-Baiquniyah yang menjelaskan hal tersebut. Mu'an'anun ka'an Sa'idi an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Soal tadi memberikan jawaban yang sangat tepat, maka kepadanya kita berikan nilai 100. Ya, diberikan nilai 100 kepada regu A. Regu A tetap semangat. Selanjutnya soal nomor 6 untuk regu A. Perkara yang menyalahi adat jumlahnya banyak. Di antaranya adalah mukjizat Nabi dan Rasul. Salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalam Allah, yang kekuatannya mampu melemahkan pujangga-pujangga hebat bangsa Arab kala itu. Yang ingin ditanyakan, lantunkanlah nazam Jauharah Tauhid yang berkenaan dengan hal tersebut. Wa mu'jizatuhu katsiratun qurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mungkin Haji Matan Johara 100 untuk regu A. Ya, penambahan nilai 100 untuk regu A. Soal nomor 7. Abuya Mudawali memiliki banyak inovasi dalam membangkitkan semangat para penuntut ilmu untuk aktif melakukan pengkajian dan penelitian hukum Islam. Di antaranya, Abuya Mudawali mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama Majelis Safinatus Salamah wan Najah, atau disingkat dengan Majelis Sasawan. Di antara tugas dan kegiatan lembaga ini adalah menyelenggarakan kajian dan penelitian ilmu fikah. Yang ingin kami tanyakan, pada tahun berapakah Abuya Mudawali membentuk majelis ini? 18. Selesai. Jadi dalam buku biografi Abun nama tulis sejarahnya. Mungkin adik-adik peserta perlu meningkatkan literasi tentang sejarah ulama gedanya. Jadi Majelis Sasawan ataupun Safinatus Salamah wan Najah ini adalah LBM pertama sekali yang ada di Aceh, walaupun nama pada saat itu belum menjadi LBM. Lembaga penelitian yang memberi nama resmi Lajnah Basul Masail itu adanya di daerah Mudi Mesra, yang diprakarsai dahulu oleh Ayah Cetrung, Walid Cemerak dan lain sebagainya. Jadi tahun berdirinya Majelis Sasawan di Darussalam Labuan Haji adalah tahun 1953, dan ini tertera dalam buku biografi Abun. Dilanjutkan moderator. Soal nomor 8 untuk regu A. Istilah Syekhuna memiliki maksud yang berbeda-beda, tergantung siapa yang mengucapkannya. Siapakah yang dimaksud dari istilah Syekhuna bila yang mengucapkannya adalah Imam Jalal Al-Ramli, Imam Haramain. Bila Imam Ramli menyebutkan Syekhuna dalam kitab beliau, maka dimaksudkan adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dilanjutkan. 100 untuk Dewan Hakim. Regu A tetap semangat. Soal ke-9, Kitab Matan Al-Bina wal Asas adalah sebuah karya yang sangat terkenal dalam ilmu saraf. Kitab ini sering dipelajari oleh para pemula karena pembahasannya yang singkat dan mudah dihafal. Kitab ini menjelaskan berbagai bab tasrif dalam ilmu saraf dengan urutan berdasarkan jumlah hurufnya, dimulai dengan sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, dan mulha rubai.
Setiap bab dijelaskan dengan rinci mencakup wazan, mauzun, ciri-ciri khas, faedah bab, serta contoh-contoh kalimat. Namun, siapa sih sebenarnya pengarang kitab yang begitu berharga ini? Rogubi, dipersilakan. Abdullah. Baik, tadi yang ditanya menggunakan kata-kata siapa sih ataupun siapakah. Maka boleh diberikan jawaban dengan nama apa saja untuk menunjukkan kepada figur yang dimaksud. Jadi Regu B tadi memberikan jawaban Abdullah, dan walaupun tidak disertai dengan lakap dan gelarnya, maka ini adalah jawaban yang sangat benar. Regu B diberikan nilai 50. 50 untuk Regu B. Regu A pada semangat mendangna sebuah kesempatan terakhir. Soal dilanjutkan. Kak penonton baik karuli hai kajula. Soal selanjutnya, soal ke-10, soal terakhir untuk Regu A. Hal adalah satu wasaf yang menjelaskan sebuah kondisi atau kejadian yang tidak jelas. Syarat hal ada 3. Yang pertama, hal harus berupa kalimat yang nakirah. Yang kedua, sahib hal harus ma'rifah. Dan yang ketiga, harus terletak setelah sempurna kalam. Bila seandainya kalimat hal ma'rifah pada lafaz, maka yakinilah kalimat tersebut nakirah pada makna. Yang ingin ditanyakan, bacakanlah nazam alfiyah yang menjelaskan hal tersebut. Regu B. Mohon santri adik-adik kamu harap tenang. Dipersilakan. Wal halu in urifa lafzan fa'takid tangkirahu ma'nan kawah dakajtahid. Jawaban yang berbentuk nazam seperti pemberitahuan sebelumnya harus dijawab dengan sangat tepat dan sempurna. Regu B alhamdulillah memberikan jawaban yang benar, kepadanya diberikan nilai 50. Baiklah, dengan berakhirnya soal yang tadi, berakhirlah kesempatan pemerataan untuk Regu A. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan soal pemerataan kepada Regu B. Dalam hal ini akan saya serahkan kepada teman saya.
Baik, moderator, dilanjutkan untuk regu selanjutnya. Baik, bagaimana regu B? Sudah siap? Alhamdulillah siap. Soal yang pertama buat regu B. Dengarkan baik-baik. Sirup, minyak, kecap, dan susu cair adalah serangkaian benda cair yang berbeda dengan air dalam hal bernajis saat tersentuh najis. Artinya, seluruh benda cair yang bukan air akan bernajis hanya dengan sebab jatuh najis, walau sudah mencapai 2 kulah, baik najis tersebut membawa perubahan pada benda cair ini atau tidak. Beda halnya dengan air yang sudah mencapai 2 kulah, ia akan bernajis bila terjadi perubahan. Kenapa ulama membedakan air dari jenis benda cair lainnya? Karena air untuk menyucikan diri. Jawabannya, karena tidak sulit menjaga benda cair selain air dari najis meskipun banyak. Karena regu B tidak tepat dalam menjawab, maka tidak diberi nilai. Soal dilanjutkan. Semangat buat regu B, 100 buat Dewan Hakim. Soal yang kedua. Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja, dan hadis ini telah disepakati para ulama tentang kelemahannya. Lantunkanlah Nazam Al-Baikuniyah yang menjelaskan hal tersebut. Matrukuhu mawahidun bihim farad wa ajma'u li du'fihi fahuwa karat. Sebagaimana peraturan yang telah dibacakan bahwa terkait dengan jawaban bait, ta'rif dan kaedah serta makalah harus tepat 100% baik lafaz dan harkatnya. Regu B menjawab matrukuhu mawahidun bihim farad wa ajma'u li du'fihi fahuwa karat. Adapun jawaban yang tertera pada lembar jawaban Dewan Hakim, matrukuhu mawahidun bihim farad wa ajma'u li dha'fihi dengan harkat fathah. Karena regu B tidak tepat menjawab bait Nazam Baikuniyah, maka tidak diberi nilai. Soal dilanjutkan. Bagaimana pengaman? Bacot,
Harap tenang kepada santriwan. Cermat kamu benar hana sebutkan ada nasbu atau redaksi apa. Jadi nasabu redaksi lidhu'fihi. Jud takalan. Karena terdapat naskah yang lain yang berharkat lidhu'fihi dan juga masuk dalam masdar kiasi lafadz du'fi, maka regu B kembali diberi nilai 100. Bagaimana pengamat? Soal dilanjutkan. 100 buat regu B, awal yang baik buat regu B, dan juga pengamat yang sangat teliti. Soal selanjutnya, soal yang ketiga. Dalam kitab Hilyah Lubil Al-Masun, Syarah Jauhar Al-Maknun, disebutkan sebuah contoh. Walaisa qurba qabri harbin qabru. Ini merupakan salah satu dari contoh tanafur pada kalam. Tanafur pada kalam diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Tergolong dalam kategori manakah contoh tersebut? Tanafur yang berat. Jawaban dari regu B karena berat. Sedangkan jawaban yang tertera di lembaran jawaban Dewan Hakim ada dua jawaban. Tanafur pada kalam yang pengucapannya berat pada lisan, namun beratnya ada batas. Karena regu B berhasil menjawab setengah dari jawaban yang sempurna, maka regu B diberi nilai 50. 50 buat regu B. Soal yang keempat. Saat seorang hamba melakukan perbuatan baik, maka kebaikan hamba tersebut akan dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Namun amal buruk seorang hamba tidak akan dilipat gandakan, melainkan Allah akan membalasnya secara setimpal. Syekh Ibrahim Al-Laqani telah menjelaskan hal tersebut dalam salah satu coretan penanya, Nazam Jauharah Tauhid. Coba Anda bacakan nazam tersebut. Fasayyi'atu 'indahu bil misli wal hasanatu du'ifat bil fadli. Seratus untuk regu B. 100 buat regu B. Pada para santri harap B surat-surat karena malam kajula. Soal yang kelima. Dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan sebuah maqalah yang indah. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk dalam kubur tanpa perbekalan, maka seolah-olah ia mengarungi lautan tanpa bahtera. Yang ingin kami tanyakan,
siapakah yang mengatakan makalah tersebut? Umar. Dilanjutkan. Umar bin Khattab. Tidak ada yang menjawab, maka tidak diberi nilai. Jawaban yang benar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Soal dilanjutkan. 100 buat Dewan Hakim. Soal yang ke-6, harap didengarkan dengan baik-baik. Siapa sajakah yang dimaksud dari istilah asyuyukh? Tak kala ulama fuqaha mengitlakkan lafaz ini. Imam. Dilanjutkan. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dan Tajuddin As-Subki. Kabih. Kah. Baik, Regu B menjawab Imam Nawawi, Imam Rafi'i, kemudian selang 5 detik, kemudian melanjutkan Imam As-Subki, Imam Tajuddin Subki. Jawaban yang diterima adalah jawaban yang pertama, maka untuk Regu B diberi nilai 50. Jawaban yang sempurna Imam Rafi'i, Imam An-Nawawi dan Imam As-Subki. 50 buat Regu B. Soal yang ke-7. Pengamat. Baca buno yang kelhe Hanasi karena telat. Karena telat dan karena salah. Namun menyota kalkulasikan lebo jawaban dari 100%, mungkin haidang 50. Nah, benar. Hanya hemat kamu kan? Hanya kembali kepada Dewan Hakim. Terima kasih. Ketika sirtuh jawaban ino no leboh no jawaban. Di jawaban na leboh ketika tak kurang sabo hanpah 75. Jadi benar jawaban petboh menyesalah sabo baru 75. Karena jawaban leboh salah sabo tilat BO. Maka inisiatif Dewan Hakim 50. Dan buat tidak kalian hanapah 50. Hanya menang. Ya, hanapah 50 menye na poin lain. Jadi nilai ji di atas 50 menye saboh salah. Kemudian na salah saboh tu yang menyebabkan jut itren ke 50. Jawaban telat dan salah. Terima kasih. Soal dilanjutkan. Baik. Soal yang ke-7. Pada dasarnya, khabar wajib disebutkan karena dia adalah penyempurna bagi mubtada. Namun, seandainya yang jadi khabar merupakan perkara yang telah maklum, maka khabar boleh dibuang. Bacakanlah nazam alfiyah yang menerangkan hal tersebut. Wa hasfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Penonton tengah gejawab oleh peserta baik ni jawab gadah nilai gop entu takut gadah nilai gop. Regu B
Gejawab wa hazfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Menjawab dengan tepat maka diberi nilai 100. Iban pengamat. Mungkin Dewan Hakim bunuh kan jelas haju penonton nanti kesud ambil sambungan. Hemat kamu ada aja soal tidak diberi nilai dan dibatalkan. Regube kajet gejawab man golom truk kenan ka gesambung le penonton. Regube kajet gejawab bisa jadi salah ada. Regube kajet gejawab cuma golom truk ka awai gesambung le penonton, kemudian ka truk wate ka truk putoi hanali bisa jadi salah. Ya benar. Baik, terima kasih dong. Soal dilanjutkan. Baik, Dewan Hakim yang mulia. Bacut. Jadi dipersilakan. Sang buno Dewan Hakim alasan gejawab li penonton gara-gara najeda inan. Jadi gara-gara buno li rugube ba ujung najeda sejenak sehingga nyan membuka peluang untuk gejawab li penonton. Seandainya hana jeda sungguh hang gejawab li penonton karena awai gesuk li urang nyan. Jadi nyan kan menyejeda lagi kan surah baca Fatihah saboh sakta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jeda saboh sakta hana betul sembayang. Menyainau hana betul nilai. Coba. Kan menyaidih masalah semayang. Lam semayangnya ni tanyo hana geyum lomba inan. Tapi no geyum lomba. Jed. Cuma kan karenanya jeda yang kan jeda dikepikir. Jeda untuk truk. Jeda untuk truk ba indakuma. Taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Hana gekun taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Lam jeda ge seud le penonton. Ya, menan. Enggak. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-8. Fardu terbagi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang ingin kami tanyakan, bagaimanakah ta'rif fardu kifayah sebagaimana yang tertera di dalam kitab Matan Lubbi al-Usul? Muhimmun yuksadu jasman husuluhu min ghairi nadrin bizzati li fa'ilihi. Baik, Regube menjawab muhimmun yuksadu jazman husuluhu min ghairi nadrin bidzati li fa'ilihi. Yang harkat yang benar adalah min ghairi nadharin dengan harkat fathah dha, bukan min ghairi nadrin. Regube telah menjawab dengan benar namun kurang tepat di harkat, maka soal tidak diperebutkan dan Regube tidak mendapatkan nilai. Bagaimana pengamat? Soal dilanjutkan.
Soal yang ke-9. Faedah dari setiap bab dalam kitab Matan Bina memberi pemahaman yang mendalam kepada pembaca mengenai pentingnya mempelajari setiap bagian kitab. Faedah-faedah yang dijabarkan berfungsi untuk menunjukkan bagaimana pengetahuan dari bab tersebut dalam aplikasi dalam berbagai konteks, baik dalam tulisan maupun percakapan. Yang ingin kami tanyakan, apakah faedah bab dari wazan fa'ala yufau'ilu fa'alatan fi'alan? Tadi dipersilakan Regu B. lazim. Jawaban Regu B adalah lazim. Maka Regu B diberikan nilai 100. 100 buat Regu B. Soal bagaimana pengamat? Jadi pada pengamatan kamu Dewan Hakim, ini tekan bel, lam tekan belnya nggak jauh. Jadi menurut pertimbangan Dewan Hakim gimana? Dalam aturan mana bila Regu menjawab bersamaan dengan ditekan bel oleh Dewan Hakim maka dibenarkan. Nyo bukan bersamaan. Jadi na 2 detik awal ini tekan Dewan Hakim nyan kagak jauh. Mana? Manteng deh subel mana kan? Kata jawab. Berarti nyan bersamaan kan? Awai bel Dewan Hakim. Su bel lile nyam baru gekeun huruf pertama. Huruf pertama aja. Regu B gejawab lam subel Dewan Hakim. Benar kah? Lam subel. Maka dibenarkan. Yang tidak dibenarkan menjawab setelah tidak ada suara bel Dewan Hakim. Demikian. Soal dilanjutkan. Baik, Dewan Hakim. Soal yang terakhir buat Regu B, harap disimak dengan baik-baik. Soal ke-10. Kitab Awamil fi An-Nahwi merupakan kitab yang tidak asing lagi para pelajar ilmu Nahwu di Aceh khususnya. Kitab ini menjadi kitab pelajaran wajib bagi para pemula pelajar ilmu Nahwu sebelum belajar kitab Ajurumiyah. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama ratusan tahun yang lalu. Walau telah berusia ratusan tahun, kitab Awamil ini masih worth it ditekuni sebagai kitab kurikulum di berbagai lembaga pendidikan dunia Islam. Hal ini menjadi satu penanda barakahnya ilmu musannif, di mana salah satu karya beliau yang sangat kecil ternyata masih diambil manfaatnya oleh kaum muslimin sampai detik ini. Yang ingin kami tanyakan, siapakah pengarang kitab Awamil fi An-Nahwi? Abdul Qadir. Regu B menjawab Abdul Kahir. Kadir atau Kahir? Kadir. Jawaban yang tepat adalah Syekh Abdul Qahir pakai H.
Al-Jurjani, bukan Abdul Qadir. Karena jawaban regu B salah, maka tidak diberi nilai. Dan karena jawaban regu B meskipun salah tapi sudah mengarah kepada jawaban yang benar, maka tidak lagi diperebutkan. Bagaimana Bang Ahmad? Soal dilanjutkan. Baik. Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhirlah soal babak pemerataan buat regu B.